wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa menikmati sholat subuh di masjid yang dingin ini. Kanthi sehat insyaallah ya, agak beleret-beleret sedikit ngoten napa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan seorang yang beriman itu boten sebuah keyakinan yang tanpa cobaan. Orang yang beriman pasti akan dicoba dengan cobaan, termasuk cobaan yang beberapa orang-orang yang beriman itu boten bertahan. Itu adalah celaan orang-orang kafir tentang keimanannya. Napa melih nek pun dicocokke kali urusan dunia. Misal mereka mengatakan, "Lho, kowe salat ana ya ini ra sugih. Lho, kowe ibadah ya ana ya ini ya mung gaweanmu kaya ngono." Bahkan sampai ada orang yang kemudian mengatakan Islammu tidak berguna untuk duniamu dan seterusnya gitu. Maka sesungguhnya semua perkataan itu sudah Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 212, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Orang kafir itu diberikan keadaan di mana mereka terhiasi dengan dunia sedemikian rupa sehingga dengan dunia itu mereka kemudian menghina orang-orang yang beriman. Onenten ternyata. Kemudian walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Adapun orang yang beriman, orang yang bertakwa, mereka akan mengungguli orang-orang kafir itu pada hari kiamat. Makanya kalau panjenengan masih ingat kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjadi hakim yang difasilitasi negara dengan berbagai macam kenikmatannya, beliau dicegat oleh seorang Yahudi yang qadarullah tidak kaya, miskin. Kemudian Yahudi itu pun mengatakan, "Ya Syekh, engkau sudah tahu kalau nabimu mengatakan ad-dunya sijnul mukmin, dunia niku penjarane wong beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Tapi hari ini kok sing tak delok kualik, jenengan kok kaya ning surga lah, aku kok kaya ning neraka, urip ora penak," gitu kan. Maka kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya hadis itu benar, bahwasanya surga itu untuk kamu di dunia dan akhirat untuk aku dan surga untuk aku di akhirat, alias dunia ini adalah penjara. Maka tak kasih tahu, ketika kamu melihat aku hari ini koyo urip ning surga, maka sakjane sumben kenikmatan yang tak dapatkan luweh timbang iki. Termasuk kowe, kamu pun merasa bahwasanya duniamu itu enggak dapat sehingga hidupmu ya koyo ngono gitu kan. Maka ketahuilah sesungguhnya nanti di akhirat kamu lebih rekoso. Jadi ini ora sepiro gitu kan. Maka hal seperti itu yang harus kemudian selalu kita sampaikan kepada diri kita, kepada hati kita, keluarga kita, agar terus istiqomah di jalan takwa, di jalan iman. Allah kemudian mengatakan, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggajar orang-orang yang beriman tanpa hisab, tanpa hitungan. Banyak berarti, mboten mung sithik opeh. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 213-nya, wa kana nasu ummatan wahidah. Dulu itu umat itu satu, manusia itu satu rasa, seneng ya seneng gitu kan. Seneng napa tergantung. Nek senenge mendem ya mendem kabeh gitu kan. Tapi apa, fa ba'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Kemudian Allah kirim para nabi yang kemudian memberikan kabar gembira tentang surga dan kemudian memberikan peringatan tentang neraka. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Kemudian mereka dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci. Ada yang dititipi Taurat, ada yang dititipi Zabur, ada yang dititipi Injil, termasuk Nabi Muhammad SAW dititipi Al-Qur'an. Gunanya apa? Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk menegakkan hukum di antara manusia ketika mereka melakukan perselisihan. Sing bener sapa digenahke dengan Quran. Lho iki lho ayate nek mendem ra etuk, lho iki lho ayate nek mangan babi ra etuk, lho iki lho ayate nek zina iki ra kena, lho iki ayate nek colong jumpuk ra kena. Maka Al-Qur'an digunakan sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian Allah menegaskan, wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum.
Nah, sebagian orang ada yang kemudian ketika dijelaskan ini loh ayatnya, ini loh dalilnya, ini loh petunjuknya, mereka bukannya menerima tapi justru menolak, baghyan bainahum, dengan penuh kebencian. Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqq biidzni. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yang mana mereka mau menerima kebenaran ketika mereka berselisih. Sami'na wa ata'na. Ketika dibacakan ayat, sami'na wa ata'na. Ketika dibacakan hadis, sami'na wa ata'na. Kemudian wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki siapa saja yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Kemudian Allah menyampaikan kepada kita di ayat 214-nya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bakal masuk surga begitu aja sedangkan umat-umat terdahulu diuji? Artinya akan ada ujian-ujian keimanan atas akidah yang kita pegang. Dan setiap orang ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang diuji keluarganya, ada yang diuji masyarakat, ada yang diuji soal kedudukannya, ada yang diuji anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, bahkan ada yang diuji dengan pimpinannya dan seterusnya. Qanifidin azani Allah wa ayyakum. Oleh karena itu maka kita patut bersyukur bahwasanya kita termasuk umat-umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lanjutkan materi kita, pembahasan kita tentang surga dan neraka di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, itu sampai di kekalnya surga. Maka sekarang kita sampai pada tema tentang surga lagi, bahwasanya ketika kita sudah paham surga itu kekal, maka nanti akan ada tontonan yang dipertontonkan kepada para penghuni surga dan para penghuni neraka. Yaitu apa? Disembelihnya kematian. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar. Apabila orang-orang yang sudah dinaskan sebagai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, yu'ta bil mauti kahayati kabsin amlah. Maka akan didatangkan yang namanya maut dalam bentuk kambing berwarna putih kehitam-hitaman. Jadi belang, pedus belang, enten putih, enten ireng, ditekake, bentuknya gede. Kemudian fayunadi munadi ya ahlal jannah. Jadi mengenai wongnya tadi kan sing maca wong ahli filsafat, yang filosof, wah iki ra mungkin. Mosok nyawa kok didantekke wedhus. Buat Allah itu mungkin. Jadi kita orang beriman kalau kembali ke ayat tadi, pokoknya agar enek ayatnya, enek hadisnya bener, sahih, kita sami'na wa ata'na. Apalagi urusan barang gaib. Kemudian fayunadi munadi, maka ada yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Dan tentu kita berharap itu adalah kita semua. Amin. Fayas ro'ibuna wayandurun, mereka pun mengangkat lehernya. Mereka pun mengangkat lehernya dan memandang. Ini nek wong Jawa nek basa Arabe ngoten niku, tapi nek diterjemahke mengangkat leher dan memandang, nek basa Jawa napa, Pak? Mengangkat leher terus memandang napa? Ndangak. Mereka pun memandang. Deleng, ndangak. Fayaqulu hal ta'rifuna hada. Kemudian penyeru itu pun berkata, kamu tahu enggak ini siapa? Si wedhus tadi loh, wedhus hitam enak putih atau putih enak hitam itu. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, na'am, iya. Loh, ini juga barang gaib. Artinya kita itu enggak pernah tahu wedhuse kaya ngopo, terus kita juga enggak pernah tahu nyawa kaya ngopo. Kemudian di hadis ini dikatakan nek nyawa itu akan dibentukkan dalam bentuk wedhus, dan penghuni surga pun sudah dikasih ilham nek ngerti bahwasanya itulah kematian. Ngoten, kan kita belum pernah delok toh kematian itu bentuknya kaya ngopo kan mundring nate ngertos. Tapi nanti kita dikasih ilham, kita tahu bahwasanya yang namanya wedhus itu adalah kematian. Nah, penghuni surga ditanya, fayaqulun, mereka pun menjawab, ya, na'am. Hadzal maut, ini kematian. Ini kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semua pernah melihatnya. Kapan deloke? Pada saat ya mati.
Artinya kita semua nanti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita semua akan menjumpai yang namanya maut, dan maut itu akan dipertontonkan lagi nanti di akhirat ning bentuke wedhus. Wedhusnya apa kayak di dunia niki wallahu alam, saya enggak tahu. Nah, jadi kalau enggak tahu wis ngomong enggak tahu wae, enggak usah kemudian sok tahu. Oh, kaya wedhus ning donya. Mengke karo dioyak sing ndi kan ngoten. Wedhus Jawa, wedhus gimbal, etawa napa sing liyane. Angel toh. Makanya kalau hal yang enggak tahu ya udah enggak usah tahu, enggak usah sok tahu gitu kan. Kemudian summa yunadi, kemudian diseru lagi, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Fayasra'abuna wa yandurun, dan mereka kemudian mengangkat lehernya dan kemudian melihat. Ini berarti ndangak lagi, berarti ndangak. Fayaqulu, kemudian mereka berkata yang menyeru tadi, hal ta'rifuna hada, kamu tahu enggak ini siapa? Fayaqulun, mereka menjawab, na'am, hadzal maut. Jadi penghuni surga ngerti nek niku kematian, dan penghuni neraka nggih ngerti nek niku kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan setiap mereka, apakah penghuni surga tadi dan juga penghuni neraka ini, ngerti dan telah melihatnya. Dan begitu diperlihatkan, yang terjadi adalah si wedhus tadi fayudbahu, dibelah di depan matanya. Summa yaqulu ahlal jannah, kemudian penghuni surga berkata, khuludun fala mauta, kekal dan udah enggak ada lagi kematian. Ya tadi nek penghuni surga niku berarti rasane atine ngoten pripun? Pripun, Pak? Bingung. Tentram, plong. Jadi ibaratnya jenengan nampa surat pensiunan gitu kan. Terus wah, ten mriku tulisannya pensiunnya ben wulan 15 juta. Ayem wis gitu kan. Ngoten to. Maka ini enggak cuma sekedar pensiunan. Jadi penghuni surga yang sudah diperlihatkan surga sedemikian rupa, kemudian digoroklah itu kematian. Berarti dia sudah enggak akan pernah lagi mati. Berarti kenikmatan itu akan terus menerus. Berarti enggak ada lagi bayar kontrakan. Berarti enggak ada lagi orang yang sedih, enggak ada lagi orang yang lapar, enggak ada lagi orang yang haus, enggak ada lagi orang-orang yang susah, enak kabeh. Makanya penghuni surga ya genah senenge pol, tentrem, terus adem ayem wis pokoke sak pole. Kemudian wa ahlan nar, dan ahli neraka, penduduk neraka kemudian mengatakan khuludun fala mauta. Ucapannya sama, khuludun fala mauta. Tapi yang dirasakan yo ra karu-karuan. Yang dirasakan yo sedih pol. Berarti wis ora enek meneh kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Karena sudah selesai semuanya. Dia sudah mati, dibangkitkan, dan posisinya di situ, dan nggak mungkin dibangkitkan kedua kali. Makanya kemudian Nabi SAW membacakan sebuah ayat, wa andirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Maka dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Berarti orang-orang kafir itu nanti akan menyesal, yaitu ketika perkara mereka sudah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka pun tidak beriman tentang hari itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan orang kafir ini pun benar-benar terucap di hari kiamat nanti. Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu pendengaranku dan akal pikiranku tak gunake dinggo ngrungokke, dinggo gatekke, dinggo nyimak pelajaran-pelajaran agama kae, makuna fi ashabis sa'ir. Tentu aku ora bakal menjadi penghuni neraka. Tapi kan ini sebuah penyesalan, dan penyesalan selalu belakangan. Makanya masih mending nyesel ten donya, masih bisa untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah nyesel ten mriko, enggak bisa. Dan mereka bahkan minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Walau taro idil mujrimuna nagisu ru'usihim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya inda rabbihim, di hadapan Rabbnya. Dan kemudian mereka berkata, absirna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Hari ini kami lihat kenyataan yang ada di depan mata, dan hari ini kami dengar
semua yang bisa kami dengar dengan nyata. Ya Allah, farji'na na'mal solihan. Saya mohon izin, kembalikan saya ke dunia dan aku akan menjadi orang yang solih. Inna muqinun. Sekarang aku menjadi orang yang yakin, percaya dengan semua ini. Perkataan yang serupa juga terucap oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, Pak, niki sesembahan sing jenengan sembah, boten saged mireng, boten saged ngomong, boten saged ngekeki napa-napa, mbok mang tinggalke. Kemudian malah bapaknya marah, arrohibun anta. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Maka lungo nek ora kowe tak bandep watu gitu kan. Akhirnya Ibrahim pun pergi. Dan kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, nah berarti barang gaib. Artinya barang gaib disebutkan cerita bagaimana Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya lagi di akhirat. Dan ketika sampai sana, Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, "Lho Pak, biyen wis tak kandhani kok ya ora manut." Apa kata bapaknya? "Lah saiki aku manut le." Gitu kan. Tapi kemudian Ibrahim masih enggak menyerah. Kemudian Ibrahim alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya kemudian jangan diberi kesedihan dengan melihat bapaknya masuk neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sudah tetap keputusan bahwasanya orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat yang tadi saya bacakan, Quran surat As-Sajdah ayat 12, orang kafir pun mengatakan, "Aku saiki yakin, maka saya minta izin untuk pulang lagi ke dunia." Dan itu sudah tidak mungkin. Pada ayat yang lain Allah menegaskan kondisi yang sama, wa tarad dhalimina lamma ra'awul adab, maka kamu akan melihat orang-orang dolim ketika mereka melihat adab, yaqulun, mereka berkata, hal ila marattim min sabil, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia, pengen balik maneh. Kemudian Allah pastikan kalau mereka nanti dikembalikan, nek misal permintaannya dikabulkan balik lagi ke dunia, paling yo modelane podo. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 28, walau ruddu la'atu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka tak pulangkan lagi ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang telah mereka dilarang untuk mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kita mau menghayati satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Adapun hidup kita rata-rata adalah 60 sampai 70 tahun. Anggaplah 60 tahun. 60 tahun di dunia nek dibandingke dengan waktu di akhirat niku sebenarnya cuma 15 menit akhirat, Pak. Artinya kita itu cuma dikasih waktu sangat singkat, 15 menit waktu akhirat, yang kalau dikonversi ke waktu dunia itu 60 tahun untuk berjuang memperbaiki diri, bertakwa sekuat tenaga, beriman dengan sepenuh hati untuk mendapatkan kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Artinya orang-orang yang salah milih jalan itu adalah orang-orang yang sangat merugi, karena waktune cendek ning ganjarane dawa tapi kemudian disiak-siake. Makanya di awal setiap khotib, setiap ustadz, setiap guru ngaji selalu mengajak untuk bersyukur atas nikmat iman yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carane pripun? Carane manjenengan nguri-uri masjid. Mang datang ke masjid, dimakmurkan untuk sholat jamaah, dimakmurkan untuk sholat Jumat, dimakmurkan untuk majelis ilmu. Semua kegiatan yang positif jenengan dukung. Kalau memang bisa dukung pakai materi silakan. Kalau nggak punya materi pakai tenaga nggih silakan. Tenaga nggih boten enten mergo sakit, stroke isone mikir nggih silakan. Ra duwe materi, ra duwe tenaga, ra duwe pikiran, ya paling ora ndongake gitu. Maka apapun yang bisa kita hadirkan dalam rangka untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita adalah orang yang beriman, yang tulus dalam keimanan, yang bertakwa dengan sepenuh hati, kita harus kerjakan. Nopo melih hidup kita cuma 15 menit, swidak tahun diporo 15 ketemune berarti semenite petang tahun. Umure rata-rata 60. Pak Rahmat pinten?
57 anggaplah 56 wonten berarti jek sisa petang tahun niku nek cara menitan akhirat berarti jek sisa sak menit Pak gitu. Nah jenengan pinten? 69 malah wis punjul 0 menit tadi. Pun 0 menit Pak gitu. Saestu artinya ketika kita sudah berumur ngapunten kepala 5, kepala 6, 50 seneng-senengnya ketuan ya ketuan artinya ke masjid, kita ramekan masjid, kita ajak anak-anak kita, istri-istri kita perbaiki kampung kita jaga tauhidnya, jangan sampai malah sing diuri-uri kegiatan-kegiatan sing ngundang setan demit lan sak piturute. Nah, maka masjid ini tempat untuk memperbaiki diri, membuat diri kita lebih nyaman dalam berakidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian permintaan orang kafir diterima? Jadi Allah sudah ngomong, "Alah paling kowe ya padha wae nek tak balekke." Tapi kan namanya orang minta kudu disauri. Allah nyauri omongan mereka. Allah menjawab permintaan mereka. Kata Allah, "Fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hada inna nasinakum." Saiki tak jawab permintaanmu. Jawabane napa? Rasakno siksa iki krana kowe mbiyen lali nek bakal enek dina iki. Maka hari ini pun aku melupakan kamu. Wadzuqul adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Saiki rasakno adab yang kekal gara-gara kelakuanmu biyen ora nurut gitu. Maka ini jawaban Allah. Dan apakah cuma itu? Ada lagi. Allah mengatakan awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal. Bukankah kamu dulu neng donya wis bersumpah nek kowe ora bakal cilaka? Orang kafir kan gitu. Kowe wong iman ya ana yahene uripmu kaya ngono, joko donya, duit kowe ra duwe, apa ora duwe gitu kan. Mungkin enek sing omah kowe ra duwe gitu kan. Cek ngontrak ya ana yahene. Saya punya santri itu, bapaknya itu ya saya sebenarnya jarang nanya orang tuanya latar belakangnya apa gitu. Jadi tak kayak masuk mau sekolah ya tak biayai gitu. Begitu kemudian dia masuk, kemudian izin mau jaga ibunya yang sakit jantung, saya terus penasaran. Bapaknya udah sedo, jadi bapaknya sedo, masa idah belum selesai. Jadi kalau seorang istri ditinggal mati suaminya itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Nah 4 bulan 10 hari dari rampung, itu kok ibunya mlebu rumah sakit jantungan gitu. Nah terus saya tanya, bapak mbiyen kerjane apa dulu? Karena santri perempuan itu. Kata dia, namung tukang pijet tok Pak. Oh gitu. Anaknya 6. Akhirnya saya tanya-tanya, biasanya ora tau tekok, pokoknya agar belum sekolah sayo gitu kan. Anaknya 6 gitu. Terus yang nomor 1 loro 3 itu laki-laki. Yang 4 5 6 perempuan. Terus yang masih sekolah 4 5 6 gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah ketika orang beriman pada akhirnya di dunia buatan dikasih dunia seperti yang ini tadi, bahkan masih kontrak dari mulai awal nikah sampai meninggal pun kontrak, jadi kontraktor gitu. Maka itu bukan sebuah kesedihan ketika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang kemudian Allah berikan kepada kita nanti. Adapun sekiranya pun kita dititipi nikmat dunia, maka harusnya ya, kita harus peduli sama orang-orang yang seperti itu untuk kemudian kita bantu. Karena hakikatnya adanya orang kaya dan adanya orang miskin, adanya orang pinter dan adanya orang yang enggak pinter, adanya dokter, adanya pasien, itu semua bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nek sugih kabeh siapa yang terima sedekah. Nek miskin kabeh lah siapa yang sedekah kan gitu. Nek pinter kabeh lah siapa yang ngrungokke, siapa yang nyampe kan enggak ada. Maka semua ini keadilan Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes, untuk ngecek mana di antara kita sing amale paling apik. Nek dititipi bondo akeh terus piye gitu kan. Nek dititipi ilmu akeh terus piye. Nek dititipi jabatan dhuwur terus piye. Nah, itu semua kita gunakan untuk kepentingan kita tok semata, ya berartilah itulah orang-orang yang kedonyan, orang-orang yang lali kalau pada akhirnya nanti kita akan kembali, padahal 4 tahun di dunia ini pun namung 1 menit dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sumpah orang-orang kafir yang diingatkan lagi oleh Allah. Lho kowe biyen urip wis bersumpah nek kowe ora bakalan cilaka, saiki cilaka ning ngarep matamu gitu kan. Maka yang harus kita pahami ketika membaca ayat-ayat seperti ini, kita harus sangat-sangat bersyukur kita mendapatkan hidayah taufik sebagai seorang
muslim. Lalu kita pertahankan dengan hidayah irsyad, dengan belajar agama, dengan merapat ke majelis ilmu agar akidah itu tambah kuat. Dadi nek enten wong ngiming-imingi apa meneh iming-imingane mengurusan donya, super nganggo ndok wis ora gagas. Aja meneh kok super nganggo ndok, mbok tukoke omah utuh wae aku ya ora bakal pindah agama. Ngoten. Ampun kados cah sakniki wis akeh daerah kuat, akhirnya mau diasemi wong lanang beda agama, akhirnya melipir pindah agama itu. Maka yang harus kita pahami, ini harus kita tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita bentengi agar nanti Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka di surga bareng-bareng. Karena orang tua kalau amalnya kurang bisa diangkat oleh amalnya anaknya. Kalau anaknya amalnya kurang bisa terangkat oleh amal orang tuanya dengan syarat akidahnya sama. Kalau anaknya karo bapaknya akidahnya beda, maka nggak mungkin bisa saling menolong sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk menyelamatkan bapaknya. Nabi Ibrahim tidak diizinkan oleh Allah. Syarat syafaat ada dua, yaitu yang mengucapkan adalah orang yang diridhoi Allah dan diperuntukkan buat orang yang diridhoi Allah. Dalam kasus Nabi Ibrahim seorang nabi yang pasti diridhoi Allah. Tapi permintaannya untuk bapaknya yang kemudian tidak diridhoi Allah, makanya tidak berguna syafaat Nabi Ibrahim untuk bapaknya. Ini perlu clear. Karena kalau nggak kita clearkan di sini, nanti akhirnya wis rapopo beda agama. Negara kita kan negara Pancasila gitu. Rapopo. Engko kowe tak tulungi ning akhirat, nek agamaku sing bener, nek agamamu sing bener, aku tulung ngono. Enten, Pak. Umai bapak saya itu agamanya Kristen, dulu Islam pindah Kristen. Kemudian begitu mati, niku pesen iki sedhet semene nggo masjid, semene nggo gereja. Jadi dia sendiri nggak yakin dengan pilihannya. Rumangsane dengan duit kuwi mau malaikat iso disuap. Engko nek ning akhirat bener Islam aku ya mlebu surga, nek bener Kristen aku ya mlebu surga. Mboten ngoten Pak akidah. Akidah itu harus clear, kita tegak di atas dalil, kita tegak di atas kebenaran dan itu kita pegang. Jadi jangan sampai ragu, jangan sampai melempem kados kerupuk kanginan, jangan sampai meletre kados napa Pak? Semonten niku. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan lagi jawaban untuk orang-orang kafir dan Quran surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu famalidh dhalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Apa kowe mbiyen ora takai umur dawa to gitu kan. Dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Kudune umurmu tak dawake kan kowe iso mikir to. Enek wong sak monembane do salat mosok kowe ra melu. Wis tuwa umurmu 70 kok ya jek mendem, kok ya jek main, kok ya ora prei, kok ya jek gawe ning lirik bojone tanggane, kok ya ora gelem gabung karo kancane sing wis mertobat gitu. Kadang kan enten to kumpulan main itu wong wis do tobat liyane kok enek siji sing jek bedal. Nah ini yang harus kemudian jenengan catur, jenengan aja, ayo to melu aku. Kowe mbiyen sing ngajari main ki aku, saiki aku ora main, saiki aku salat, kowe melu aku salat. Itu kewajiban loh Pak, ketika jenengan sudah menyesatkan orang, maka jenengan harus ngajak balik melih niku lho. Nah nek soal nanti dia mau nerima apa enggak terserah dia lah, tapi paling enggak kudu ngandani. Nek biyen mendem goro-goro kita ya ajari jangan sampai mendem lagi. Nek mengke ra gelem tetep mendem ya urusanane dhek gitu. Kemudian fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasakanlah adab kami dan tidak ada bagi orang-orang dolim seorang penolong. Ini turun ketika speaker dereng enten Pak. Sakniki speaker pun enten. Makanya kadang itu saya sampai gede-gede ada orang rumahnya nemplek masjid, adzan sedina ping 5 ning masjid wegah. Sekali-kali ning masjid niku mau ngajeng buang air besar. Goro-goro omahe niku omah ten lemah napa ora-ora atau sing ten niki kan ora tengah niku ora-ora ten bulu niku enten piyai ra duwe digaweke omah ning samping masjid terus diken manggon teng mriku ra bayar terus ya mung kon njaga masjid kon resik-resik wegah ning rumah niku mboten enten WC mboten tapi kabeh dhek numpang ten masjid ajeng ngising ning masjid nguyuh ning masjid atus ning masjid ning mboten salat gitu yo Islam gitu kan itu kan hidayah. Makanya jenengan sing omahe rada adoh, alhamdulillah mlaku langkah 1 meninggikan derajat, langkah 2 menghapus dosa. Niku makin banyak derajat jenengan ten surga, mengke enten bab tentang surga yang bertingkat-tingkat berarti makin tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken mungkin nek pokoke ndak tambah suarane ilang. Terus benjing terus tengene Pak Rahmat melih. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat panjenengan secara umum dan saya secara khusus. Intinya kita akan terus mempelajari tentang akhirat dan insya Allah saya akan terus menggunakan dalil. Saya tidak akan menggunakan cerita sehingga panjenengan bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan yang ujungnya saya berharap secara pribadi dan panjenengan semua akidahnya makin kuat, keimanannya makin hebat dan ketakwaannya makin tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga ending dari semua ini hidup kita yang singkat kita akan menutup mata menjadi tetap dalam keadaan orang-orang yang Islam yang beriman, dan itu yang disebut husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila cekap semanten yang saged kula aturaken, kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma